kami mengenai akar tanaman. Baiklah teman-teman, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Dea Holly Kristi Boru Sembiring, NIM 210205121. Yang kedua Della Puspita, NIM 210205123. Yang ketiga Julia Christine Sitorus, NIM 210205137. Yang keempat Nerti Bulele, NIM 210205147. Dan terakhir saya Putri Sortape Sihombing, NIM 210205151. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar dari tanaman daun bawang atau Allium fistulosum L. Tanaman daun bawang termasuk jenis tanaman sayuran dan daun semusim atau berumur pendek. Tanaman ini berbentuk rumput dengan tinggi tanaman mencapai 60 cm atau lebih, tergantung pada varietasnya. Bawang daun selalu menumbuhkan anak-anakan baru sehingga membentuk rumput. Daun bawang berakar serabut pendek yang tumbuh dan berkembang ke semua arah dan sekitar permukaan tanah. Selanjutnya adalah struktur dari tanaman daun bawang. Daun pada tanaman daun bawang berbentuk bulat, memanjang, berlubang menyerupai pipa dan bagian ujungnya meruncing. Daun bawang memiliki bentuk daun yang pipih dan memanjang serta bagian ujungnya meruncing. Panjangnya sekitar 18 sampai 40 cm tergantung pada varietasnya. Perakaran bawang daun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di tanah yang gembur, subur dan menyerap air. Akar tanaman tersebut berfungsi sebagai penopang tegaknya tanaman dan alat untuk menyerap zat-zat hara dan air. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akar dari tanaman jeruk kastuari. Ini akarnya. Tanaman jeruk memiliki akar tunggang dan akar serabut atau disebut akar rambut. Akar tunggang tumbuh cukup dalam, bisa mencapai 4 meter lebih. Struktur akar tunggang dibagi menjadi dua macam, yaitu ada morfologi akar, anatomi pada akar. Struktur morfologi akar mencakup yang pertama ada leher atau pangkal akar, ialah bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian batang akar ialah bagian akar yang terletak antara leher akar serta ujung akar. Kemudian cabang-cabang akar ialah bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, namun keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat menggandakan percabangan lagi. Selanjutnya, rambut akar atau bulu-bulu akar ialah penonjolan sel-sel kulit luar yang sesungguhnya dan akan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Selanjutnya, ujung akar ialah bagian akar yang paling mudah, terdiri atas jaringan-jaringan yang masih bisa mengalami pertumbuhan. Yang terakhir adalah tudung akar, ialah terletak pada paling ujung dan berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Yang kedua itu ada anatomi akar, yang terdiri dari yang pertama itu ada epidermis, yang kedua itu ada korteks, yang ketiga ada endodermis, yang keempat ada silinder pusat atau stem. Dan adapun fungsi dari akar yaitu adalah untuk sistem transportasi pada tumbuhan, yaitu untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Selain itu, akar juga bisa memperkokoh tumbuhan. Kemudian akar juga sebagai tempat menyimpan makanan. Dan adapun fungsi dari akar yaitu adalah untuk sistem transportasi pada tumbuhan, yaitu untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Selain itu, akar juga bisa memperkokoh tumbuhan. Kemudian akar juga sebagai tempat menyimpan makanan. Tanaman kunyit adalah tanaman rempah-rempah atau obat asli yang berasal dari Asia Tenggara. Jenis akarnya berjenis serabut
dan struktur akarnya berbatang semu, tegak bulat, membentuk rimpang hijau kekuningan. Dan fungsinya yaitu dapat menyerap air dan mineral. Baik, di sini saya akan menjelaskan akar dari tanaman serai. Nama tanaman ini adalah Cymbopogon nardus L. Tanaman serai merupakan tanaman dengan habitus terna perennial yang tergolong suku rumput-rumputan. Tanaman serai mampu tumbuh 1-1,5 meter, panjang daunnya mencapai 70-80 cm dan lebarnya 2-5 cm. Warna daun hijau muda, kasar dan memiliki aroma yang kuat. Serai memiliki akar yang besar dan merupakan jenis akar serabut yang berimpang pendek. Batang serai dan berwarna putih kekuningan. Namun ada juga yang berwarna putih keunguan atau kemerahan. Daun tanaman serai berwarna hijau dan tidak bertangkai. Daunnya kesat, panjang, runcing dan memiliki bentuk seperti pita. Yang makin ke ujung makin runcing dan berbau citrus ketika daunnya diremas. Daunnya juga memiliki tepi yang kasar dan tajam. Tulang daun tanaman serai tersusun sejajar dan letaknya tersebar pada batang. Panjang daunnya sekitar 50-100 cm, sedangkan lebarnya kira-kira 2 cm. Daging daun tipis serta pada permukaan dan bagian bawah daunnya berbulu halus. Tanaman serai jenis ini jarang sekali memiliki bunga. Jika ada, bunganya tidak memiliki mahkota dan bisa berwarna putih. Buahnya dan bijinya juga jarang sekali atau bahkan tidak memiliki buah maupun biji. Jenis akar tanaman serai ini adalah akar serabu. Struktur akarnya adalah sistem perakaran tanaman serai ini memiliki akar yang besar. Morfologi akarnya merupakan jenis akar serabut yang berimpang pendek dan akarnya berwarna coklat muda. Batang tanaman serai bergerombang dan berumbi serta lunak dan berongga. Fungsi akar ini adalah memperkuat berdirinya tumbuhan serai, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut dalam air dari dalam tanah, mengangkat air dan zat-zat makanan ke tempat-tempat pada tumbuh-tumbuhan serai yang memerlukan, dan kadang-kadang sebagai tempat penimbunan makanan pada tumbuhan serai. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akar tanaman kucai atau yang biasa disebut dengan bawang batar di beberapa tempat yang memiliki nama latin yaitu Allium tuberosum. Tanaman kucai atau Allium tuberosum adalah spesies tumbuhan herbal yang berasal dari genus bawang-bawangan atau Allium, yang memiliki arti tanaman kucai masih berkerabat dengan bawang merah, bawang putih, bawang daun, bawang prei, bawang bombay, dan biasanya tanaman ini memiliki tinggi sekitar 15 hingga 50 cm yang membentuk rumpun dan berumbi. Daunnya mempunyai aroma yang khas, berwarna hijau, ramping, pipih, dan memanjang. Bunganya berwarna putih ungu dan pada dasarnya tanaman ini bercabang. Tanaman ini memiliki helaian daun yang tipis dan umbi berbentuk lonjong. Kulit umbi sangat tipis dan berwarna putih. Tanaman ini juga memiliki batang bulat, biasanya bertekstur dan halus. Daunnya bertekstur seperti rumput dengan ukuran panjang yang hampir sama. Kucai tumbuh di daerah dengan ketinggian kurang lebih 1.700 meter. Kucai ini menyukai kondisi tanah yang basah dan bersuhu dingin. Biasanya akar dari tanaman herbal ini tumbuh di bagian bawah dari umbi atau batang kucai. Adapun beberapa manfaat atau fungsi dari tanaman kucai, yang pertama yaitu mencegah kanker, menjaga kesehatan otak, meningkatkan penglihatan, membantu meredakan stres, menurunkan kolesterol dan darah tinggi, meremajakan kulit, dan baik untuk wanita hamil. Sekian dan terima kasih, itulah tadi hasil dari diskusi kami. Jika ada salah ataupun kekurangan, mohon dimaafkan.
maklumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.